Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga rutin pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam situasi pandemik saat ini. Kini kita beribadah bersama dalam ibadah keluarga rutin. Marilah mengingat kata Alkitab dalam surat Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Mengawali ibadah ini, mari kita berdiri, menaikkan nyanyian pujian bagi kemuliaan namanya. Kita menyanyi nyanyian umat Gita Bakti 16, ayat 1, Kau yang layak. Mengawali ibadah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku menunjukkan diri atasku?
Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena keselamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 52 ayat 2, Sabda Tuhan Allah. Umat Allah yang terkasih, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang pekan ini, sehingga di malam hari ini kami kembali akan melaksanakan dan mengadakan ibadah rutin. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga dalam bacaan firman dan renungan malam hari ini kami memperoleh berkat yang baru, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan nyata kami sehari-hari, sehingga firman-Mu boleh hidup dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab dari Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Renungan kita malam hari ini diberi judul Menolak Taurat, Menolak Hidup Teratur. Bapak Ibu, sejak kita kecil, kita tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang tua, menjadi opa oma, selalu ada aturan-aturan yang mengikat kita. Di rumah tangga, ada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita, oleh oma opa kita. Begitu juga di kantor, di perusahaan, tempat kita bekerja. Ada peraturan perusahaan yang harus dijalankan dan ditaati oleh seluruh karyawan dan pimpinan di kantor. Begitu juga dengan kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Selalu ada aturan-aturan di sana. Begitu juga dengan bacaan kita malam hari ini. Bangsa Yehuda juga hidup di tengah-tengah peraturan-peraturan.
Mereka diikat oleh adat istiadat. Mereka hidup dalam hukum Taurat, dalam 10 hukum Allah atau firman Allah. Namun sayangnya, waktu berjalan, tahun-tahun berjalan, rupanya bangsa Yehuda semakin tidak taat menjalankan aturan-aturan itu. Bahkan bangsa Yehuda condong untuk menyembah berhala-berhala yang lain. Allah melihat semuanya ini suatu kejahatan yang luar biasa, suatu kekejian di mata Tuhan. Oleh karenanya, Allah kemudian mengutus Amos agar Amos menegur bangsa Yehuda dan menyampaikan hukuman Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan mungkin kita saat ini, manusia cenderung tidak taat menjalankan aturan-aturan? Karena manusia mempunyai sifat dasar, ingin hidup bebas, tidak ingin dibatasi. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17, Allah menyampaikan kepada manusia bahwa semua buah yang ada di Taman Eden boleh dimakan. Tapi ada satu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia tidak boleh memakannya. Tapi karena manusia tidak mau dibatasi, manusia tidak mau dikekang, manusia mau bebas, akhirnya manusia memakan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, dan yang kedua, bahwa kesadaran manusia untuk menjalankan peraturan kadangkala masih rendah, karena manusia hanya melihat di satu sisi saja. Mereka melihat bahwa peraturan itu mengekang mereka, mengekang kebebasan mereka. Padahal peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Peraturan juga berisikan nilai-nilai mendidik dan mengajar. Memang ketika kita membuat kejahatan yang besar, peraturan itu akan menghukum kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah saat ini pun, di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, sepertinya beberapa masyarakat kita juga menjalankan kesadaran yang masih kurang atau masih rendah. Sudah ada protokol kesehatan, sudah ada PSBB, namun masih saja manusia atau masyarakat ketika keluar ke rumah tidak menggunakan masker. Atau masih ada yang juga nekat untuk pergi mudik. Bapak Ibu, kedengarannya lucu, tapi mengenai kesadaran ini, manusia bisa belajar dari belalang. Dalam kitab Amsal 30 ayat 27 dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Raja identik dengan memerintah, identik dengan mengatur. Namun belalang yang tidak diperintah dan tidak diatur karena kesadarannya, karena instingnya, karena nalurinya, hidup secara teratur. Mereka menyadari kalau mereka hidup teratur, maka itu untuk kebaikan bersama. Pertanyaannya yang kedua, mengapa peraturan itu menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena kita hidup dengan sesama. Bayangkan kalau kita hidup sendiri. Misalkan saya hidup di tengah hutan. Apakah saya perlu peraturan? Apakah peraturan menjadi relevan buat saya? Tidak. Namun karena kita hidup dengan sesama, hidup di tengah masyarakat, maka peraturan-peraturan itu harus dibuat. Supaya ada norma-norma di sana, ada batasan-batasan di sana. Apa yang manusia boleh lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu, peraturan disampaikan dengan berbagai cara. Umumnya kita kenal peraturan dibuat secara tertulis. Peraturan dibuat secara tertulis agar bisa dibaca oleh banyak orang, bisa cepat untuk disebarluaskan, dan bagi orang yang membacanya bisa mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama. Peraturan juga dapat disampaikan secara lisan. Biasanya sifatnya situasional atau momentum. Misalkan saya sampaikan kepada anak saya, Wisang, malam hari ini kamu hanya boleh main game sampai jam 7 malam. Setelahnya kamu harus belajar. Jadi peraturan itu sifatnya situasional. Peraturan juga dapat disampaikan karena sikap tindak, karena perilaku,
karena norma-norma yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita kenal dengan istilah adat istiadat atau kearifan lokal. Suku Mentawai di Sumatera Barat mempunyai adat istiadat. Jika mereka akan menebang pohon, mereka akan cermat. Mereka akan hanya memilih pohon yang sudah berusia tua. Dan ketika mereka selesai menebang pohon, mereka menanam kembali pohon-pohon yang baru agar ada keseimbangan alam. Suku Mentawai meyakini dan percaya kalau mereka serakah dengan alam, maka alam akan menghukum mereka. Alam tidak akan memberikan penghasilan buat mereka. Bapak Ibu, Alkitab yang kita baca ini juga ditulis agar semua bangsa, semua orang bisa membaca karya-karya Allah, bisa membaca berita keselamatan dan anugerah. Di Indonesia, Alkitab dicetak dalam beberapa versi bahasa daerah, agar semua orang yang membacanya mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai pandangan yang sama dan persepsi yang sama tentang berita-berita keselamatan itu. Alkitab juga berisikan peraturan-peraturan yang disampaikan secara langsung, secara lisan oleh Allah, oleh nabi-nabi, oleh imam-imam, oleh Tuhan Yesus. Semua direkam dengan baik dan ditulis di dalam Alkitab. Alkitab pun juga berisikan norma-norma, ada adat istiadat. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, semua tingkah lakunya, perilakunya terekam dengan baik di dalam Alkitab ini. Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu, menjadi pedoman kita, menjadi pegangan kita, dan Alkitab ini tidak lekang oleh waktu. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang teratur dan tertib. Ketika Allah menciptakan seisi dunia ini, alam semesta termasuk manusia di dalamnya, semua dibuat dengan tertib dan teratur. Bayangkan jika Allah menciptakan alam semesta ini tidak tertib dan teratur. Matahari mau terbit suka-suka matahari, bulan mau terbit suka-suka bulan. Apa yang terjadi? Kekacau balauan, tidak ada keseimbangan di alam ini. Manusia menjalankan hidup akan kacau balau. Begitu juga dengan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, yang diam di dalam anak-anak Allah. Adalah Roh Kudus yang cinta, ketertiban, dan keteraturan. Ibadah, tata ibadah yang kita buat, tujuannya adalah agar ibadah berjalan dengan tertib dan teratur. Bayangkan kalau dalam ibadah kita tidak ada liturgi atau tidak ada tata ibadah, maka ibadah akan berjalan tidak tertib dan teratur. Jangan-jangan di tengah-tengah ibadah, jemaat ada yang interupsi. Saya tidak suka dengan lagu ini, saya mau dinyanyikan lagu itu. Saya tidak suka bacaan Alkitab hari ini, saya mau dibacakan Alkitab dari Perjanjian Baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya dan mungkin Bapak Ibu, kita semua sepakat bahwa tidak ada cerita kesuksesan atau keberhasilan yang tidak disertai dan ketertiban dan keteraturan. Kita ambil contoh dari hal yang paling kecil di lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, pasti di dalamnya ada ketertiban dan keteraturan. Anak-anak mau dengar-dengaran dengan orang tua, suami istri mau dengar-dengaran. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan dan kehidupan bergereja. Persekutuan yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh, pasti di dalamnya ada ketertiban dan keteraturan. Semua mau dengar-dengaran, semua mau menjaga diri, semua mau diatur satu sama lain, semua ada ketertiban dan keteraturan. Malam hari ini, dalam bacaan kita malam hari ini, renungan kita malam hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus, bahwa anak-anak Tuhan dituntut untuk hidup selalu penuh dengan ketertiban dan keteraturan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita agar kita senantiasa hidup tertib dan teratur dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, agar senantiasa berkat Tuhan tercurah di sana. Demikian renungan firman Tuhan hari ini, dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 50 ayat 1, perubahan ajaib.
Yesus masuk di hatiku, api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, pada rangkaian doa syafaat malam hari ini, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama saat ini, bangsa dan negara kami menghadapi pergumulan wabah COVID-19 ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami saat ini, untuk bekerja dengan tulus bagi pemulihan bangsa ini dari bencana COVID-19. Biarlah kami juga sebagai rakyat Indonesia boleh mensupport kebijakan-kebijakan pemerintahan kami agar negeri ini boleh pulih seperti sedia kala dan kami dapat beraktivitas kembali. Saat ini juga Tuhan kami hendak berdoa untuk jemaat-Mu di gereja GPIB Eklesia yang dalam keadaan sakit maupun yang dalam lemah tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Barita Sedinggo-Ringgo dan Bapak Joni Niki Julu, Sektor 3. Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan kesehatan dan pemulihan, serta kekuatan, damai sejahtera di tengah-tengah sakit yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk para lansia kami dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera bagi mereka untuk menjalani masa tua mereka saat ini. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk presbiter gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati pelayanan para presbiter gereja kami ya Tuhan, agar boleh menjadi kesaksian bagi masyarakat di tengah-tengah kami berada, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap
Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengan nas Alkitab dalam Ibrani 10 ayat 24 yang menyatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Untuk nyanyian persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 3, "Mari bersyukur semua." Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan,
Umat Allah yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.